pernikahan antara Garang dan Sinar, Ma. Gak akan pernah terjadi. Apa ini? Ibu tanya Bapak aja deh. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Galang mengembalikan cincin. Ayah nggak bisa membiarkan ini terjadi. Ayah masih bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan keluarga ini. Galang itu mengembalikan cincin. Mau ditukar dengan yang baru. Karena yang itu sempit di jari tangannya. Tapi ibu kalian langsung berprasangka buruk terhadap Galang. Karena mungkin dia trauma dengan kejadian saya dulu. Langsung berpikir yang enggak tentang Galang. Saya kesini untuk memberitahu kamu bahwa pernikahan kamu dengan Sinar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Galang dan Sinar, mulai detik ini kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri. Sinar, silakan cium tangan Galang. Maksudnya Jeng Lydia tahu apa? Mbak Ayu tahu nggak? Mbak udah dibohongin sama Galang dan keluarganya. Bapak masih minum lagi ya? Enggak apa-apa. Bapak masih minum lagi ya? Dia itu kan anak muda yang waktu itu ngasih handphone nggak jelas kita. Saya udah tahu semuanya. Adik kamu itu pencopet, ibu kamu munafik berangkaya dan kamu cuma montir kan? Iya, Bu. Saya cuma mau tanya. Nipu kamu! Bu Ayu! Apa-apaan ini? Ya Allah ya Robi, berani-beraninya ya Bu Ayu gambar anak saya di depan orang banyak. Galang tuh udah jadi mantu ibu, nggak pantas sikap ibu kayak gitu. Lagian kenapa sih? Kenapa Galang sampai ditampar kayak begitu? Kenapa? Kak, Ada apa sih? nggak tahu ada apa sih Kak? Kenapa anak saya ditampar? Kenapa anak saya ditampar coba? Siapa yang nipu? Biar saya jelaskan. Maaf ya Bu Wati, ini cuma kesalahpahaman. Ayah ini apa sih minta maaf segala? Ini bukan kesalahpahaman ya, tapi memang kesalahan karena kita telah menerima keluarga yang bohong kayak gini ke kita. Bu, Ibu kenapa berlaku seperti itu sama Galang? Kenapa? Ayah gak dengar ya ibu bilang tadi? Mereka tuh bohong, mereka bilang mereka kaya punya bengkel, mana buktinya? Gak ada. Jadi akhirnya Ibu tahu tentang semuanya. Galang sudah datang menemui ayah dan dia sudah menceritakan semuanya. Dalam hal ini, Galang itu bukan penipu. Ayah sudah tahu semuanya, cuma ayah tidak menjelaskannya sama ibu. Dengar. Selamat ya, Ma. Atas kemenangan Mama hari ini. Ibu gak mau dengar lagi. Ibu gak dengar. Ini udah keterlaluan ibu. Sabar Bu, nanti tambah sakit. Jeng Ayu, Jeng nggak boleh emosi. Ya, saya nggak ngerti nih harus ngomong apa. Ini sebetulnya ada apa sih? Saya butuh penjelasan ya. Sebenarnya ada apa? Jujur sama saya. Sudahlah. Nanti kita bicarakan. Baik. Bu, baik. Bawa ke kamar mandi. Biar saya ngurus. Bawa ke kamar. Biar saya ngurus. Dari bawah. Sinar. Maafin aku. Sekarang aku bisa menjadi suami kamu.
Saya nggak terima ya diperlakukan kayak begitu sama istri Bapak. Saya dibikin malu di depan orang-orang, dihina-hina. Sakit hati saya, Pak. Saya minta maaf. Saya tidak menceritakan semua hal ini pada istri saya. Tolong saya beri waktu untuk menyelesaikan ini semua dan menjelaskannya pada istri saya. Saya mohon diri dulu untuk melihat istri saya. Sekali lagi, saya minta maaf. Nggak usah nyusul-nyusul juga. Udah di sini aja. Maaf kalau ayah baru mengatakannya sekarang. Karena ayah takut ibumu tidak bisa menerima kenyataan ini. Ibu jangan nangis terus dong, Bu. Ibu harus bisa terima kenyataan. Kita semua nggak ada yang mau ibu sampai sakit lagi. Ayah, kalau misalnya ayah nggak mau ngeliat ibu sakit, seharusnya ayah tuh jelasin sama ibu. Sama Kak Sinar juga perlu ya, supaya Kak Sinar tahu siapa calon suami sebenarnya. Ya kalau misalnya ayah nggak bisa cerita langsung sama ibu atau sama Kak Sinar, ayah kan juga bisa cerita sama aku atau sama Kak Ferry. Ya aku heran cuma satu hal. Tante Ratna kok nggak tahu masalah ini. Apa dia sekongkol, Bu? Yang tahu ibu sama Windy pergi ke rumah Galang kan cuma Tante Ratna. Iya, Fer. Ibu pikir Tante Ratna memang bersekongkol. Karena sejak pertunangan Sinar sama Galang, dia hilang seperti ditelan bumi. Win, coba kamu telepon dia. Tanya kenapa semua bisa jadi begini. Tapi aku... Telepon, nggak usah banyak alasan. Handphone aku di atas sana. Nggak aktif teleponnya. Masa nggak aktif sih? Coba lagi, Win, coba. Masih nggak aktif, Bu. Benar, Bu. Dia terlibat. Sekarang dia hilang. Ibu nggak heran Jeng Ratna tega menipu ibu. Suami ibu sendiri aja tega menipu ibu. Win, kamu tahu kan soal ini? Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Aku suami kamu. Aku tutup mulut karena ayah nyuruh aku nggak cerita sama kamu. Dan aku ngehargain ayah. Aku juga takut ibu tambah sakit. Memang ayah yang meminta Windy untuk menyembunyikan itu semua. Sekarang kita harus gimana ya? Gimana cara kita nyelesain masalah ini? Sinar udah keburu menikah sama keluarga yang nipu kita. Gimana kita harus memperlakukan mereka sekarang? Ayah mohon, tolong kamu jangan menyebut keluarga mereka itu sebagai penipu. Tempo hari, waktu dia mengembalikan cincin, dia sudah menceritakan semuanya pada ayah. Galang mau membatalkan pertunangan itu karena dia tidak mau dianggap sebagai pembohong. Waktu ayah melihat ibu kamu kolaps, ayah memaksa Galang untuk melanjutkan pertunangan itu. Dan ayah juga melihat kalau Sinar sangat mencintai Galang. Jadi apa salahnya kalau mereka berdua itu melanjutkan pernikahan? Jelas ayah salah. Bisa-bisanya ayah menjerumuskan Sinar menikah dengan pembohong. Kalau ini kita bicarakan sebelum terjadi pernikahan ini ya, kan kita nggak akan jadi malu. Apa yang harus kita lakukan? Apa ibu lupa? Sinar itu sudah dituduh yang bukan-bukan oleh tetangga, Bu. Dan kehidupan kita jadi susah. Sinar juga susah untuk mendapatkan jodohnya. Karena dia sudah dicap yang bukan-bukan. Dan sementara itu ayah lihat
Sinar dan Galang itu saling mencintai. Memang salahnya Galang, dia membohongi kita. Dia lakukan itu karena dia sangat mencintai Sinar. Pada dasarnya anak itu adalah anak yang baik, Bu. Itu sebabnya dia datang. Dan mengakui semua perbuatannya itu. Sinar, jangan pernah kamu berpikir kalau ayah menyerumuskan kamu dalam permasalahan ini. Kamu boleh pegang omongan ayah. Galang itu adalah anak yang baik. Anak yang bertanggung jawab. Dia bukan pembohong. Dia akan melakukan apa saja untuk membahagiakan kamu. Tapi dia nggak mungkin bisa membahagiakan Sinar ya. Keluarganya sangat buruk. Dan ibu nggak mau Sinar menderita. Ibu nggak mau Sinar menjadi sungsang. Bu. Dan satu hal ya, ibu nggak bisa memaafkan ayah. Pokoknya ibu nggak setuju dengan pernikahan ini. Pernikahan ini harus dibatalkan. Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatan dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja lepaskanlah ikatanmu. Keluarganya aja nggak bener, mana bisa dia mendidik anaknya. Kacau semuanya, penipu bisanya, yang bohongin orang terus. Sama keluarga kita semua dipermainkan, nggak jelas. Cukup! Bu Ayu ini apa-apaan sih? Dari tadi ya, keluarga saya dihina terus-terusan. Saya nggak terima ini diperlakukan begini, ya nggak terima saya. Keluarga kamu memang keluarga rendahan, jadi memang pantas dihina. Kamu tuh kan yang nipu saya. Jadi memang kamu tuh harus dihina terus. Tar dulu, nggak bisa. Kalau misalnya mau nyalain, salahin tuh suaminya tuh, salahin suaminya. Enak aja. Anak saya nggak udah ngomong jujur sama suami ibu. Suami ibu aja yang nggak ngomong jujur. Suami ibu jangan ngomong. Jadi kamu nyalain, salahin tuh keluarganya, soal suaminya, jangan keluarga saya. Nggak ada etika yang ngomongannya kasar. Kamu memang nggak pantas jadi besan saya. Udah biarin aja. Jangan ngomong sekali lagi, ngomong sekali lagi, ngomong. Bu Ayu, Bu. Emang gitu. Bu, malu Bu, didengar orang. Udahlah, jangan bertengkar di sini. Ya udah deh, sekarang gini aja. Sinar tuh kan udah sah jadi mantu saya. Jadi saya punya hak buat ngajak Sinar pulang ke rumah saya. Ayo Sinar, ikut Mak. Mak udah males ribut sama ibu kamu. Yuk. Nggak bisa. Dia tetap di sini. Ayo, boleh kemana-mana. Ibu jangan gitu, Ibu. Sembarangan kamu ya. Gimana sih? Nggak bisa gimana? Sinar tuh udah sah jadi istri Galang. Sebagai istri, berarti Sinar harus ngikut suaminya. Ayo Ya, Sinar. itu anak saya. Jadi dia nggak boleh. Dia tetap tinggal di sini sama saya. Ibu. Sudah cukup, Ibu. Keluarga ini dibentuk atas persetujuan bersama. Dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Galang dengan Sinar. Kenapa sekarang kalian malah saling menghujat dan saling bermusuhan? Dia tuh yang bikin gara-gara. Nih, dia yang jadi gara-gara nih. Udah. Ibu harus percaya pada Galang. Galang sangat mencintai Sinar, Bu. Ibu harus membiarkan Galang untuk tinggal bersama dengan Sinar. Pak Widodo benar. Kita harusnya bisa menerima keputusan ini. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tugas kita
memperbaiki ke depannya. Saya juga minta maaf pada Pak Widodo karena sudah membuat Pak Widodo jadi repot. Gak apa-apa, Pak Ali. Gak masalah. Sekarang sebaiknya kedua belah pihak duduk bersama untuk cari jalan keluar. Saya tinggal dulu supaya kalian bisa bicara. Kok Ibu Wati ikutan keluar? Saya kan minta Bu Wati menyelesaikan masalah ini dengan keluarganya Sinar. Kalau memang itu si Ibu Ayu mau putrinya tinggal sama dia, silahkan, selamanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau putrinya itu tinggal sama anak saya, dia tuh harus datang ke rumah saya, terus harus mohon. Saya nggak bakalan sudi buat minta si Sinar itu untuk ikut saya lagi. Oga. Amit-amit ya, saya mohon sama keluarga kamu. Dengar kan? Emang jadi gara-gara itu. Oh, gitu ya? Iya. Saya juga amit jabang baik. Ayo, Galang, pulang. Enggak. Sinar ikut ibu aja udah. Ayo, ikut ibu Sinar. Udah lepasin Sinar tuh pulang. Mak bilang pulang. Sinar, udah kamu ikut ibu. Dengar nggak Mak bilang? Mak yang lahirin lo, Mak yang besarin lo, jadi lo harus nurutin perintah Mak. Ayo, pulang. Ikut ibu saya. Oke. Ayo, bantu. Udahlah ya. Lepas gak? Dengerin Mak ya. Cepetan pulang, ngapain sih kamu ada di sini? Sinar, ayo, Sinar. Pulang. Kamu percaya, Ma? Pulang, Mak bilang pulang. Kita serahkan semua. Ya ampun. Ayo Sinar, udah Sinar, ayo Sinar. Lepasin. Sinar. Pulang, Pak bilang. Udah ini ya. Mau dibantuin, Mak. Ayo, Sinar. Pulang, Sinar. Pergi dari sini, ayo. Angkat si Bapak. Pulang, pokoknya pulang. Kalau nggak bilang pulang, ayo cepetan. Niring, Mak. Selamat siang. Iya, Pak. Siang, Pak. Ada perlu apa, Pak? Kami mencari saudara Beni. Menurut keterangan yang kami dapat, saudara Beni berada di sini. Beni adik saya, Pak. Emang ada masalah apa? Kami membawa surat perintah penangkapan atas saudara Beni karena tuduhannya terlibat persekongkolan. Emang Beni terlibat persekongkolan apa? Salah satu teman komplotan Beni tertangkap tangan melakukan pencopetan di atas bis. Setelah kami interogasi, kami mendapat pengakuan bahwa saudara Beni terlibat dalam komplotan tersebut. Mana buktinya, Pak? Apa Bapak punya surat? Kami membawa surat perintah penahanan atas diri saudara Beni. Dan sekarang juga, saudara Beni harus ikut kami ke kantor. Ben, sekarang gue tanya sama lo, Ben. Apa bener yang Bapak ini bilang? Kalau lo terlibat persekongkolan? Enggak, Mak. Enggak, Bang. Yakin lo? Apa enggak? Ini bohong. Saya nggak kenal sama mereka, Pak. Kalau soal itu, Anda bisa jelaskan di kantor polisi. Sekarang, Anda harus ikut kami. Brigadir. Siap, tangkap. Pak. Jangan dulu, Pak. Belum tentu, Pak. Mak,
Pak, saya nggak salah, Pak. Saya nggak bersalah. Saya nggak kenal sama mereka, Pak. Pak, ini tuduhan palsu, Pak. Oke, dengar. Mungkin sekarang saya nggak punya bukti. Tapi Bapak harus percaya sama saya dan saya nggak kenal sama mereka. Mak, kayak ini lo. Pak, ya Allah, lo tuh kebangetan banget. Loh, kok ada polisi? Rasain. Akhirnya ketangkep juga, ketahuan kalau pencopet. Ibu, udah tahu siapa dia? Dia itu Benny, adiknya Galang, yang bapaknya pemabuk, kakaknya penipu. Jadi kita nggak usah urusan lagi sama dia, Sinar. Nggak usah urusan lagi. Jangan bicara seperti itu, Bu. Bu Wati, akhirnya ketahuan kan? Keluargamu kacau. Tuh, lihat anaknya ketangkap. Udah deh, keluarga saya nggak bakalan mau sama keluarga kamu. Dan Bu Wati, jangan-jangan Bu Wati itu bersekongkol ya sama anaknya si Benny. Jadi sebenarnya udah tahu kalau dia itu pencopet. Terus waktu ke pernikahan datang suruh nutup-nutupin mukanya supaya saya nggak tahu ya kan? Udah cukup. Udah yuk kita masuk. Nggak ada urusan lagi sama dia. Yuk Sinar, ikut Ibu. Gadir, siap, Bang. Bawa dia. Mak, Benny lo tuh kebangetan lo, Benny dong. Apa-apaan sih lo? Bang, gue di belakang. Bang, gue di belakang. Bang. Ayo cepat. Bang. Maafin gue, Bang. Gue harus gimana? Ben, lo ikut aja sama mereka. Lo nggak akan kenapa-napa, Ben. Ada gue di sini, Ben. Gue takut, Bang. Lo jangan takut, Ben. Gue nggak akan ngebiarin lo kenapa-napa, Ben. Lo percaya sama gue kan? Iya, Bang. Ayo masuk. Lo percaya sama gue kan, Ben? Ben. Andi, kakaknya Windy yang bikin Bapak mabuk. Dia datang dan membujuk Bapak untuk minum. Bapak sudah berusaha untuk menolak. Tapi dia terus membujuk Bapak kalau... Lepaskanlah katamu. Kamu tabah ya? Sabar ya sayang. Mungkin semua ini cobaan buat kamu. Tante berdoa yang terbaik buat kamu. Terima kasih, Tante. Jeng Ayu, saya jadi ingat kita pernah taruhan tempo hari. Jeng bilang sama saya kalau Sinar mendapatkan suami yang kaya, baik dan terhormat. Walaupun sekarang kenyataannya berbeda. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya tetap berharap keinginan Jeng tetap terlaksana. Ya, kita nggak boleh mendoakan yang terburuk walaupun terhadap musuh kita, gitu kan Jeng? Apalagi sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Dan Sinar tetap saya anggap seperti anak saya sendiri. Ini surat pembebasan saudara Benny. Terima kasih, Pak. Sekarang kamu saya bebaskan. Karena lemahnya bukti-bukti. Tapi ingat, jika di lain waktu kamu mencopet lagi, saya tidak akan membebaskan kamu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya mohon diri, Pak. Mari. Silakan. Ya, sini. Mari. Ya, silakan. Maafin gue, Bang. Ingat janji kamu, Ben. Mulai sekarang, jangan lagi bikin ulah macam-macam dan jangan bikin susah kakak kamu. Tuh, dengerin apa kata bapak lu. Iya, Pak. Baik, Pak.
Kalau emang kita jodoh. Udah ini ya. Bawa bantu ya. Bang. Iya sayang, masuk aja. Kak Sinar, ada yang pengen aku omongin sama kakak. Ada apa? Aku setuju sama kakak. Kalau ibu kita itu pasti akan ngasih yang terbaik buat anaknya. Tapi aku nggak setuju sama keputusan kakak. Aku nggak ngerti maksud kamu. Kak Sinar, ini hidup kakak. Ya walaupun aku nggak tahu apa yang Mas Galang ngelakuin sama ayah itu benar atau enggak. Tapi aku yakin dengan satu hal, Kak. Kalau keputusan ibu sekarang ini, itu salah. Kakak sama Mas Galang itu udah nikah secara resmi. Jadi nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa ngerubah kenyataan itu, Kak. Nggak ada. Dan satu lagi ya, Kak. Waktu kakak sama Mas Galang menikah, kakak sama Mas Galang itu udah berjanji di hadapan Allah. Kalau kakak sama Mas Galang akan selalu mencintai dan saling menghargai perasaan satu sama lain. Jadi kenapa sekarang kakak harus ngindarin semua kenyataan itu? Sekali lagi aku bilang, Kak, kalau ini adalah hidup kakak sendiri. Kakak yang akan jalanin semuanya. Bukan orang lain, bukan juga ibu. Jadi mulai sekarang, kakak nggak haruslah nurutin semua apa kata ibu. Turutin apa kata hati kakak sendiri. Hati kakak pasti bicara apa semuanya yang benar, Kak. Sekarang kakak pilih deh. Kakak lebih milih rela kehilangan Mas Galang atau malah sebaliknya? Hidup sama Mas Galang untuk selamanya. Pak, Galang berangkat ya, Pak. Assalamualaikum. Galang, tunggu. Ada apa, Pak? Bapak bicara sama kamu. Maafin Bapak, Galang. Maafin Bapak. Bapak memang bukan orang tua yang baik. Bapak benar-benar sangat menyesal, Galang. Sangat menyesal. Yang sudah terjadi, Pak, nggak akan bisa diulang lagi, Pak. Andi, kakaknya Windy yang bikin Bapak mabuk. Waktu pernikahan kamu, dia datang dan membujuk Bapak untuk minum. Bapak sudah berusaha untuk menolak. Tapi dia terus membujuk Bapak, Galang. Bapak benar-benar merasa sangat bersalah, Galang. Tapi Bapak janji sama kamu, mulai hari ini, Bapak tidak akan pernah minum lagi. Tidak akan pernah. Bapak nggak perlu minta maaf sama Galang. Karena sebelum Bapak minta maaf sama Galang, Galang udah maafin Bapak. Tapi seenggaknya, Pak, dari semua kejadian ini, ada hal yang bisa kita syukuri, Pak. Kita bisa ambil hikmahnya. Asalkan Bapak mau nepati janji Bapak untuk berhenti minum, Pak. Bapak janji sama Galang. Iya. Bapak janji. Itu janji Bapak sama kamu. Bapak tidak akan pernah minum lagi. Kamu betul-betul anak yang baik. Galang. Iya, Mak. Mak. Mak juga minta maaf, Udah, lu gak usah kecil hati ya, Galang ya. Sinar tuh sekarang udah
Desa kok jadi istri lo ya. Jadi Sinar tuh udah jadi tanggung jawabnya lo, bukan tanggung jawab keluarganya lagi, bukan. Kalau keluarganya nggak ngizinin lo untuk bawa Sinar kemari ya, gini aja, kita panggil pengacara aja ya. Iya, panggil pengacara. Mak gini pergaulan mak luas kok. Mak tahu banget kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gini, kita pakai pengacara aja kayak di foto ini. Nggak perlu, Ma. Nggak perlu. Setiap masalah kita nggak perlu menyelesaikan dengan kekerasan. Tapi setahap demi setahap. Dengan hati, Ma. Galang yakin. Kalau emang Sinar jodoh Galang, suatu saat nanti pasti ada titik temunya kok, Ma. Tapi kalau emang Sinar bukan jodoh Galang, mau sekeras apapun usaha Galang, yang ada malah menyakitkan. Bukan menyakitkan hati Galang aja, Ma, tapi nyakitin hati orang sekitar Galang. Galang serahin semuanya pada takdir Galang. Kalau emang Sinar bukan jodoh Galang, dan Sinar tidak ditakdirkan untuk menjadi istri Galang, Galang rela untuk lepas Sinar. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dia. Lepaskanlah katamu. Pak, saya ingin putri saya, Sinar, segera bercerai dengan suaminya, Galang. Anak ibu kan baru menikah. Mereka masih jadi pengantin baru. Kenapa ibu mau mereka bercerai? Ceritanya panjang, Pak. Tapi saya harus menceritakan pada Bapak supaya Bapak tahu persoalannya. Dulu waktu keluarga Galang melamar anak saya, mereka meyakinkan pada keluarga saya bahwa mereka adalah keluarga yang mapan, baik-baik, dan kaya. Tapi pada saat pernikahan Galang dengan Sinar, rahasia keluarga Galang baru terbongkar. Ternyata keluarga mereka tidak kaya. Galang hanya seorang montir, bapaknya pemabuk, ibunya mata duitan, dan ditambah lagi salah satu adiknya Galang itu pencopet. Jadi Bapak bisa bayangkan, hati kami sakit, Pak. Baik, Bu. Kalau memang begitu persoalannya, putri ibu dan pemuda yang bernama Galang itu bisa segera bercerai. Terima kasih, Pak. Bang! 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 Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat Aku nggak mau sampai terjadi sesuatu sama dia pada saat ini. hati bila dipaksa Sinar! pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu.
udah. Udah, aku tahu dari hal ya. Aku juga gak mau jauh dari kamu. Jangan tinggalin aku. Enggak, aku enggak akan. Jangan tinggalin aku. Saja. Aku tahu, ibu gak suka dan gak akan pernah bisa menerima Galang sebagai menantunya. Tapi biar bagaimanapun, dia tetaplah suamiku. Dan kami telah sah menikah di mata hukum dan agama. Bajai! Kamu naik, Ki? Kamu aja duluan. Kamu yang nyetop bajainya. Enggak. Kamu aja, Ki. Enggak, udah. Kamu aja. Kamu duluan aja, nggak apa-apa kok. Mas, sebenarnya mau diantar kemana sih? Romangun. Maksudnya Salemba, Bang. Itu rumahnya Mas ini. Bang, enggak Bang. Ke rumah dia aja Bang. Di Romangun. Mas, Mbak, itu kan deketan. Kenapa kalian nggak naik aja? Kan satu jalur. Mendingan bareng di sini. Tinggal double aja ongkos bajainya. Udah Gi, masuk. Lagi pula susah daripada nyari bajai yang lain. Apa yang dibilang Abang Bajai itu benar. Daripada kita nunggu kendaraan yang lain, kemudian kita bareng satu bajai. Jadi bisa mampir ke rumah kamu dulu, habis itu aku langsung ke rumah aku. Kamu mau kan? Ayo. Sinar. Iya. Boleh aku ngomong sesuatu sama kamu? Boleh, bicara aja. Ya, kamu pasti kecewa sama aku ya? Mungkin aku masih terlalu polos. Aku masih belum tahu banyak soal hidup. Tapi aku nggak buta. Aku lihat dengan mata aku sendiri apa yang terjadi. Aku nggak bisa berbuat apa-apa karena yang aku tahu keluarga aku sangat kecewa. Iya, itu udah pasti sih. Udah pasti. Sekali lagi aku minta maaf banget sama kamu, Sinar. Tapi aku yakin kalau kita berdua emang saling cinta, yang di atas pasti ngeliat, pasti itu. Dan kita berdua pasti akan bersatu. Aku yakin. Ada yang bisa saya bantu? Mobilnya kenapa ya? Sini biar saya cekin.
Gue gak butuh lo. Gue pengen dia yang urus mobil gue. Mau masuk dulu? Mau mampir, duduk aku buatin kopi? Maaf, Sinar. Bukannya aku nggak mau. Tapi aku rasa untuk sementara waktu aku jangan masuk rumah kamu dulu. Kamu tahu sendiri kan, sekarang situasinya seperti apa. Ya udah, kalau gitu aku masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pulang sama Galang. Berani dia kesini. Mau bohongin kamu lagi dia. Lagi siapin siasat apa dia untuk berdaya kamu? Kakak jangan ngomong sembarangan kayak gitu dong, Kak. Kakak dengar dulu penjelasan aku. Tadi itu aku kehujanan, hujannya deras banget, Kak. Nggak ada kendaraan umum yang lewat sama sekali. Galang itu tadi benar-benar cuma berniat mau nolongin aku aja, Kak. Nggak lebih. Kak Ferry, jangan bilang-bilang sama ibu ya. Tadi aku dianterin sama Galang. Aku tahu kok aku nggak boleh ketemu Galang lagi dan nggak boleh pergi sama dia. Tapi tadi, kalau aku nggak pulang sama Galang, aku nggak tahu sampai kapan aku kehujanan di sana dan gimana caranya aku pulang ke rumah. Dan kamu mau kita semua percaya kalau kamu setuju sama keputusan ibu bahwa kamu mau ninggalin Galang. Sinar, aku kakak kamu. Aku tahu kamu dari kecil. Kamu cinta sama dia. Iya kan? Maksud Kak Ferry apa sih? Udahlah. Kita semua udah tahu ibu nggak suka sama keluarganya Galang. Dan aku nggak mungkin menolak keinginan ibu. Cinta dia sama Galang. Bob, gue gak suka banget sama dia, Bob. Lo mau tahu dia siapa? Yang bikin bokapku mabuk waktu di pesta pernikahan gue. Gue hafal banget mukanya, Bob. Dia orangnya. Itu Bang, Abang tenang aja ya. Sini Mas, ada yang bisa saya bantu? Mobilnya kenapa ya? Sini biar saya cekin. Gue gak butuh lo. Gue pengen dia yang urus mobil gue. Sebenarnya masalah ada apa ya? Mobil Anda nih kenapa? Kalau Anda emang nggak bisa jelasin kenapa, mendingan Anda pergi sekarang. Gue pelanggan di sini. Pelanggan tuh raja. Udah. Bob, Bob. Iya, saya di sini. Mobil Bapak kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Mobil gue baik-baik aja. Mobil gue gak ada masalah. Gue cuma pingin lu cuci mobil gue. Maaf, Pak. Saya bekerja di bengkel ini sebagai montir, mekanik. Bukan untuk cuci mobil. Loh, emang kenapa? Gue bayar kok. Gue ada duit. Lu tuh lihat apa sih? Lu mau gue panggilin orang semua di sini, ha? Kita nggak cuma bisa nyuci mobil lu, tapi bisa nyuci lu sekalian. Sombong amat sih. Kasih duit nggak mau. Montir lagaknya seperti insino mesin. Bobby! Bobby! Urusan dia biar gue ngurus. Lo tenang sih. Ya, ada apa? Ikut gue. Ada sesuatu buat lo.
Nah, ini kado pernikahan lo. Sorry, kemarin gue gak sempat kasih. Ayo, ambil. Nggak usah malu. Minuman mahal. Bokap lo aja suka. Sampai pernikahan lo aja jadi lupa. Mendingan sekarang juga lo pergi dari sini. Sebelum lo nyesel. Ya udah, lo ambil aja kasih bokap lo. Gue yakin lo gak bakal bisa beli minuman ini. Oke, gua ambil. Woi, lu tahu harga mobil ini berapa Anda? Gua tahu ini mahal. Dan gua tahu lo nggak punya uang ganti lampu ini kan? Karena apa? Karena uang lo udah lo habisin buat beli minuman keras. Gue nih, biarpun gue cuma montir, tapi gue punya uang. Ini gue kasih buat lo. Gue ganti kan? Kurang ajar. Denger deh. Sekali lagi lo macam-macam di sini. Gue habisin. Ajar, Bang. Ini lo pergi sekarang. Hei, awas lu ya. Sinar. Iya, Bu. Sini sebentar, duduk. Ada apa, Bu? Ini, kamu tanda tangani. Apa ini, Bu? Surat gugatan cerai antara kamu dengan Galang. Kenapa, Sinar? Kamu nggak mau nanda tangani? Kamu nggak percaya sama ibu? Iya, aku percaya sama Ibu. Aku akan tanda tangani surat ini. Ya Allah, kenapa hatiku rasanya sakit sekali menghadapi kenyataan kalau aku dan Galang akan bercerai. Surat cerai. Siapa yang mengirimkannya? Permisi, apa betul ini rumah Pak Galang? Iya, saya sendiri. Saya Galang. Ini ada surat untuk Bapak. Tolong tanda tangan di sini, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Surat gugatan cerai dari Sinar. Tanda tangan. Saya bilang juga apa, Pak? Kita harus bicara dengan mereka. Sinar itu sudah resmi jadi istri kamu. Kalau kamu memang mencintainya, kamu harus berusaha untuk berjuangkan cinta kamu. Kamu harus berusaha mempertahankannya, Galang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ali. Ada keperluan apa kalian kemari? Saya ngerti, Pak. Kalau saya tahu Bapak dan keluarga sudah sangat kecewa sama kelakuan saya. Tapi kalau menurut saya, perceraian bukan jalan keluar buat semua masalah ini, Pak. Ini suratnya. Sinar menolak rencana saya, Pak. Apa? Surat cerai? Siapa yang mengirimkannya? Ibu yang mengirimkan surat cerai itu. Karena menurut ibu, ini yang terbaik untuk Sinar. Kenapa ibu tidak memberitahu ayah? Apa ayah memberitahu ibu waktu ayah tahu kebusukan laki-laki itu? Ayah kan nggak peduli sama Sinar. Bu, ayah peduli sama Sinar. Ayah sayang sama Sinar. Sinar adalah anak ayah. Makanya ayah memberikan yang terbaik untuk Sinar, Bu. Kalau ayah memang sayang sama Sinar, ayah tidak akan membiarkan Sinar menikah dengan laki-laki pembohong itu. Bu, tolong ibu mengerti, Bu. Ayah melakukan ini demi kebaikan Sinar. Yang terbaik sekarang adalah ya, Sinar bercerai dengan pembohong itu, si Galang itu. Sinar sama Galang harus bercerai karena pernikahan mereka dilakukan di atas kebohongan Galang dan keluarganya. Dan ibu nggak mau Sinar hidup di keluarga itu. Tapi ibu harus ingat, Bu. Galang itu sudah jujur mengenai kondisi keluarganya. Nyontoh Kak Sinar. Ngapain, Bu? Ibu tahu kenapa? Karena aku nggak mau menderita seperti Kak Sinar. Galang, Sinar sangat mencintai kamu. Dia tidak ingin bercerai dari kamu.